Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi. Oke guys, balik lagi di Nyorocos Politisi Medsos. Lagi-lagi guys ya, lagi-lagi netizen ledek Prabowo dengan video-video kocak dan juga kritikan-kritikan keras ya. Apalagi Prabowo ini kan sering banget ya guys ya, dia menjual demi rakyat, demi Tuhan, padahal dia itu hanya apa ya, hanya omong-omong saja, padahal itu demi dirinya sendiri guys ya. Ini yang sangat miris banget gitu ya. Apalagi setiap pejabat kita ya, khususnya presiden pasti ingin menuju Indonesia emas. Gimana emas yang dikasih cuman MBG, bukannya pendidikan yang lebih apa ya, yang lebih bagus gitu ataupun gratis gitu ya. Ini dikasih MBG kan ujung-ujungnya jadi tai. Jadi apanya yang emas ya, berarti kan emas tai ya. Maka dari itu netizen pun rame-rame ya mengkritik dan juga ledek-ledekan lucu untuk seorang Bapak Prabowo. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja kita lanjut ke komentar Politisi Medsos. Jenderal, ekonomi lagi tidak baik-baik saja, Jenderal. Sembarang larang, Jenderal. Daya beli turun pol-polan, Jenderal. Sing murah cuma hasil pribumi saja, Jenderal. Bayam, kangkung, kacang, terong, yang lainnya mahal, Jenderal. Gimana ini? Indonesiamu ini gimana, Jenderal? Pahlawanku. Jenderal. Iya. Kalau memang negara kita sehat sih, pasti dia akan berterima kasih dan akan mengevaluasi setiap masalah-masalah yang terjadi selama ini di MBG serta meningkatkan kualitasnya. Tetapi kalau negara kita sakit dan alergi dengan kritik, pasti akan mengatakan ini adalah aib negara dan akan membungkam setiap orang-orang yang mengatakan suatu kebenaran. Lucu memang. Ibaratnya begini, kalau alarm kebakaran dimatikan hanya karena suaranya mengganggu, maka yang terjadi rumah itu akan terbakar dengan sia-sia di depan mobil pemadam kebakaran. Kebenaran dianggap aib. Dan menurut gua, aib negara yang sesungguhnya adalah ketika nepotisme dianggap sebagai profesionalisme, perangkap jabatan dinormalisasi, korupsi dimaafkan, Sylvester sampai dengan hari ini tidak tertangkap, ijazah palsu, Menteri HAM yang nggak tahu kerja, ahli serangga yang dijadikan ahli gizi, Menteri ISDM yang mengatakan bagi Golkar, Lailatul Qadar itu adalah menambah kursi, serta pejabat-pejabat bodoh yang inkompeten di negara ini, itu adalah aib negara yang sesungguhnya. Ngentot. Negara orang, negara kaya mau kau urus. Mainan orang itu aja rudal. Sekali tembak miliaran itu satu peluru. Kayak hujan rudal orang itu antar negara. Yang meninggal cuma 3, yang meninggal cuma 7. Kita belum lagi kita ditembak, baru balon hijau meletus kita udah mati duluan. Mati kelaparan, mati gara-gara mencuri labu siam, mati gara-gara mencuri segenggam beras, meninggal gara-gara nggak bisa beli pena sama buku. Tulisan gas kita aja masyarakat miskin. Udahlah kita dikatai miskin, disuruh hemat lagi. Coba buka dulu pemikiran, otak besar, otak kecil, agak digoyang-goyangkan dulu kepala itu biar agak encer dulu pemikiran. PT Agrinas. Siapakah yang berdiri di belakang PT Agrinas? Dulu ada Food ST, itu sarang korupsi, itu gagal kan Prabowo? MBG, ya kan? Gagal kan? Sekarang Koperasi Merah Putih. Semua yang dinaungin sama PT Agrinas gagal. Di situ tuh letaknya banyak oknum-oknum yang korupsi. Itu di pemikiran saya ya kan? Coba cek deh dari Food ST sampai ke MBG sampai ke Koperasi Merah Putih selalu bermasalah. Selalu ada lahan-lahan korupsi di situ. Itu di pemikiran saya ya, di pemikiran saya. Siapakah di balik PT Agrinas? Ayo siapakah? Selalu urusannya sama si ini masalahnya. Program-program yang naungin sama Prabowo ada PT Agrinas
Itu di pemikiran saya. Boleh dong, gue punya pikiran yang aneh-aneh. Katanya cinta NKRI, hati saya untuk rakyat Indonesia. Tapi kok mencekik rakyat Indonesia? Kalau lu cinta NKRI, bukan dari mulut, tapi dari tindakan. Salam waras. Prabowo Subianto, saya berani bertaruh. Apapun kau buat taruhnya saya terima. Saya terima taruh apapun. Kalau kau mencalonkan diri jadi presiden lagi, ku jamin kau takkan duduk jadi RI 1, nggak akan duduk lagi. Saya jamin itu. Kau pasti kalah. Karena kenapa? Kau udah lari dari omong-omongan semua. Tingkah lakumu sekarang edan kali. Ini MBG-mu salah belatungan Prabowo Subianto, belatungan. Telur salah kacang. Gigi gimana? Buat mati anak kami kau Prabowo. Udah sama keluarga kalian aja kasihkan itu. Kami nggak butuh MBG-mu. Hentikan MBG untuk anak-anak. Sanggup kami memberi lebih bergizi dari ini. Apabila kami menyekolahkan anak kami, berarti kami sanggup memberi makan. Selama ini sebelum kau jadi presiden, apa nggak kami kasih makan anak kami? Nggak ada mati keracunan. Pak Wowo, bangun Pak ya, jangan kebanyakan mimpi, cuci muka biar sadar ya. Indonesia emas, emas batangan, emas karatan. Udah gitu bilangnya Indonesia bakalan menjadi negara paling kaya nomor 4 di dunia. Sekarang ini aja Indonesia itu menjadi negara paling korup di Asia. 2045 justru malah menjadi negara paling korup di dunia, ya. Gak usah terlalu menghayal tinggi-tinggi lah Pak ya, terlalu fokus aja yang namanya itu mensejahterakan rakyat Indonesia. Kita gak usah terlalu berambisi Indonesia emas. Asal rakyatnya senang, pasti Indonesia itu sejahtera. Udah itu aja intinya ya, terlalu menghayal. Bangun ya Pak ya, cuci muka. Cepat deh. Saya akan hadapi mafia-mafia. Sudahlah rakyat nggak percayalah janji-janji palsu begini bolak-balik. Saya akan kejar koruptor sampai ke Antartika. Kejar koruptor di MBG aja nggak bisa. Padahal kita sebagai CEO MBG makan belatung gratis nggak bisa. Banyak kebocoran. Itu yang kita pegang langsung loh, tangan pertama loh. Apalagi yang lain-lain. Jadi kalau yang ini aja banyak korupsi, banyak agen-agen daripada aparat yang joget-joget kan, bangga-bangga, dan akhirnya zong karena banyak korupsi. Relawan-relawan juga yang morotin program ini terbukti banyak kebocoran. Ya untuk apa kita sekarang ngomong yang lain-lain? Itu dulu deh. Yang ini aja nggak bisa, mau atur yang lain. Kami sudah muak lah dengan janji-janji seperti ini. Saya akan kejar mafia-mafia. Masalahnya mafia itu adalah teman kita semuanya. Yang koalisi, tim koalisi. Ya pasti nggak enak dong. Jadi agar kita bisa memerintah dengan aman, kita harus biarkan. Sama 10 tahun lalu dengan Mulkodok. Kenapa semua aman-aman aja ya? Karena dibagi-bagi tuh jatahnya. Jadi nggak mungkin lah sekarang kita mau punya koalisi gemuk, terus kita hantam mereka satu persatu dipenjarakan atau hukuman mati, nggak bakal bisa. Jadi kami rakyat tidak bodoh. Meskipun sudah dicekokin makan belatung beracun, agar kita semakin bodoh, kami tidak sebodoh itu dan tidak percaya omongan seperti ini. Saya akan kejar demi rakyat. Itu aja. Paling muak ya menjual nama rakyat demi kepentingan diri sendiri. Sama saya paling benci orang yang jual nama Tuhan sama yang jual nama atas nama rakyat demi kepentingannya diri sendiri. Sudahlah, nggak usah kita sekarang banyak janji-janji. Sekarang udah krisis, harga plastik udah naik, katanya harga semangkuk bakso udah naik, bubur ayam naik. Itu sekarang gimana nih? Katanya rakyat kecil aman. Mana? Karena tukang asongan aja udah ngeluh karena harga plastik naik dan semua naik. Kan gak ngaruh juga kan? Kita itu subsidi BBM, ujung-ujung kan kita bahan import semua dari luar negeri. Mau dari sagu lah, tepung lah, apalah. Jadi kan sama aja. Cuman kita kasih angin seger aja. Tapi kan kenyataan di lapangan gak seperti itu.
subsidi supaya kelihatan baik, ujung-ujungnya jebol. Kita bakal jebol dari dua sisi. Bahan import naik, harga-harga kita naik, dan kita jebol juga dari segi APBN yang akan membuat kita nanti dipajaknya lebih mahal lagi. Ya sama aja lah, itu hanya main-main, hanya dipermainkan kitanya. Subsidi nggak naik, pajaknya dinaikin. Ya sama aja, kita aja mau dikadalin, dikira gue goblok. Sorry.